Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Karena secara kasat mata, kok orang zalim itu tetap eksis, hidupnya nyaman, bahkan hartanya bertambah. Kok bisa itu terjadi? Maka Allah katakan, kau jangan mengira Allah lengah dengan perbuatan orang-orang zalim gitu. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah itu menunda untuk memberikan azab kepada mereka. Ditunda sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau cuma azab dunia, sekedar kekalahan mereka, sekedar hilangnya harta mereka, wallah itu nggak seberapa aja. Allah tunda. Kelak pada hari kiamat Allah katakan muhti'ina muqni'i ru'usi. Mereka akan datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Mereka mendelik. Mata mereka terbelalak. Nggak balik ke mereka, ketakutan. Bagaimana tatkala api neraka didatangkan, mereka semakin ketakutan. Wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong. Jadi kita harus menumbuhkan keimanan bahwa dunia ini adalah negeri yang penuh dengan kehinaan. Sebuah negeri yang kita hadir dengan menangis. Di tengah-tengah perjalanan penuh dengan kesulitan. Dan diakhiri dengan kefanaan. Dan itulah yang terjadi dengan kita sebenarnya. Kemudian di ayat 47 Allah mengingatkan hamba-hambanya agar jangan sampai berburuk sangka sama Allah. Kita kadang-kadang mengatakan, mana pertolongan Allah? Kok belum datang pertolongan Allah? Kalau engkau mengatakan itu karena lambat boleh. Tapi kalau engkau ragu dengan pertolongan Allah, ada masalah dengan keimanan. Allah mengatakan, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Engkau jangan mengira Allah itu ingkar dengan janji-janji yang Allah berikan kepada Rasulnya. Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan mempunyai pembalasan. Maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala ketaatan yang dapat kita lakukan. Semua dosa, jangan yang besar, yang kecil akan dibalas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujzabi. Bukan dari angan-angan kalian, wala angan-angan ahlul kitab, dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Nasara dan Yahudi. Sudah menjadi keputusan Allah, barang siapa yang berbuat kesalahan, berbuat jahat, yujzabi, pasti dibalas. Maka kita perlu takut, jangan pernah meremehkan dosa. Ya, para penuntut ilmu itu setelah belajar agama, kadangkala dia semakin pintar membedakan dosa besar dan dosa kecil. Oh, ini dosa kecil, oh ini dosa besar. Dia dosa besar, naudzubillah, jangan sampai. Kalau yang kecil kan aman. Apanya aman? Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub.
kalian tinggalkan, kalian berhati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Fa innalaha minallahi taliban. Allah sudah sediakan penuntut khusus untuk dosa-dosa kecil. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Ahibati fillah, kembali kita ke pembahasan tentang kafaah ya, tentang kepantasan seseorang untuk menjadi suami. Seseorang untuk menjadi suami. Laki-laki itu menikah dengan siapa aja. Artinya siapa saja, karena laki-laki itu pemimpin, maka dia mau menikah dengan yang tidak kufu dengan dia, yang tidak sebangsa sama dia, yang tidak setara dengan dia, boleh. Tapi kalau perempuan tidak. Jadi pembahasan kafaah ini adalah bagi perempuan. Perempuan ini kalau menikah harus yang kufu sama dia. Baik, kemarin kita bicara bahwasanya kafaah, kesetaraan yang disepakati oleh para ulama adalah kesetaraan dalam agama. Apakah kafaah ini syarat sahnya nikah apa bukan? Apakah kafaah ini memang dipertimbangkan dalam pernikahan atau tidak? Ternyata ada khilaf di antara para ulama. Ana akan bacakan khilaf ini. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya kafaah itu mu'tabar. Cuma nanti kita akan bahas lagi apakah masuk syarat sahnya nikah atau bukan syarat. Apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan kesetaraan itu harus dipertimbangkan, bahkan dapat berdampak kepada keabsahan pernikahan. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, takhayyaru linutafikum wa ankihul akfa wa ankihu ilaihi. Kata Nabi SAW, kalian pilihlah untuk nutfah kalian, jangan sembarangan menikah. Nikahkanlah orang-orang yang kufu, yang setara, dan nikahkan juga kepada mereka. Artinya kita kalau mau menikah, nikah dengan orang yang kufu, dan carilah orang yang kufu untuk menikahi putri-putri kalian. Jadi ingat ini berkaitan dengan wanita. Bukan wanitanya yang harus kufu, tapi kalau wanitanya umpamanya dia orang yang soleha, maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang soleh. Tapi kalau laki-laki yang soleh boleh menikah dengan wanita yang tidak soleha. Kadang-kadang kan ada laki-laki yang mengatakan, insya Allah ana bisa perbaiki. Iya, memang laki-laki dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, pendapat yang kedua, ternyata kafaah itu enggak muktabar, enggak menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Dan ini salah satu riwayat dari madhabnya Imam Ahmad dan Ibnu Hazm serta Al-Karhi dari kalangan Hanafiyah. Apa kata Ibnu Hazm? Ibnu Hazm mengatakan ahlul Islam kulluhum ikhwah. Umat Islam itu semuanya saudara. La yahrumu ala ibni zinjiyatin laghiyah nikaha ibnil khalifatil hashim. Ini kata Ibnu Hazm, tidak haram anak wanita negro yang nasabnya nggak ketahuan. Jadi nggak ketahuan dia ini anaknya siapa gitu jam. Tapi dia muslim. Tapi yang jelas dia anaknya orang negro, orang Afrika.
nasabnya nggak ketahuan, nggak hafal. Engkau anaknya siapa? Siapa ya bapakku ini terus nggak tahu sulit. Nggak haram bagi dia menikahi putrinya khalifah dari Bani Hashim. Kenapa? Karena ahlul Islam ikhwah, semuanya saudara. Kemudian beliau mengatakan wal fasiq alladhi balaghal ghayata minal fisqi al muslim ma lam yakun zaniyan kuf'an lil muslimatil fadilah. Beliau berpendapat dalam urusan agama pun seorang laki-laki muslim yang fasik, selama dia bukan pezina, dia itu sepadan untuk menikahi wanita muslimah yang fadilah, yang mulia. Itu pendapat Ibnu Hazm. Tapi Anda lihat pendapat jumhur lebih kuat sebenarnya. Hanya saja terjadi perselisihan dalam masalah kafaah atau kesetaraan apa yang dituntut dalam pernikahan. Baik. Yang berpendapat jamaah bahwasanya kafaah itu tidak dipertimbangkan dalam pernikahan, disebutkan kisah Abu Hudzaifah bin Utbah dari Bani Abdi Syams. Dia menikahkan Salim. Salim ini maulanya Abu Hudzaifah. Dia bukan, bahkan dikatakan dia dari kalangan maulanya Ansar. Salim ini dinikahkan dengan keponakan dia. Yang keponakan dia ini Quraisyiyah. Dan Nabi tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Dan nikahnya sah. Baik. Apakah itu syarat sah dalam pernikahan? Kalau kita mengatakan harus setara, antum pantas nggak menikah sama dia, antum harus tahu diri. Ada yang mengatakan syarat sahnya nikah. Kalau bicara syarat sahnya nikah, berarti ketika akad nikah syarat itu harus terpenuhi. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, nanti di tengah jalan suaminya berubah. Kalau bicara agama ya, kadang-kala waktu nikah suaminya soleh. Masya Allah, berapa banyak perempuan yang mengatakan, Ustadz suami ana itu udah hijrah Ustadz, suami ana itu ngaji Ustadz, tapi sekarang berubah. Apakah kemudian berdampak kepada keabsahan pernikahannya? Tidak. Karena ketika terjadi akad nikah, dia setara, dia kufu buat perempuan tersebut. Ini yang mengatakan syarat sah nikah. Yang mengatakan bukan syarat sah nikah berarti kembali kepada wanita dan walinya. Kalau wanitanya ridho, dia nggak apa-apalah dengan dia, aman insya Allah, nggak apa-apa engkau mau. Mamanya nanti kita akan bahas yang tentang masalah nasab ya. Kalau dikatakan dia ini bukan dari bangsa Arab loh, engkau mau? Kata anaknya mau ayah, ya sudah. Ketika anak dan walinya ridho, yang berpendapat bukan syarat tapi bicara hak. Jadi haknya anak perempuan dan wali. Kalau mereka menggugurkan hak mereka, nggak ada masalah, sudah selesai. Baik, kalau bicara dalam madhab Syafi'i, karena kita di Indonesia, kemarin beberapa waktu yang lalu jamaah, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu di Arab Saudi, kalau nggak salah di Dammam, itu dipisahkan suami istri yang sudah punya anak gara-gara masalah kafaah. Kafaah dalam nasab. Jadi walinya itu nggak ridho. Banyak yang menyalahkan ketika putusan hakim mereka dipisahkan. Jadi bukan diceraikan tapi dipisahkan, pernikahannya dianggap dibubarkan pernikahannya tersebut. Banyak yang komentar miring.
Ini hukum apa, ini itu, mereka sudah punya anak kok dipisahkan. Mereka nggak tahu, boleh jadi laki-laki itu waktu menikah mengatakan dia itu nasabnya sampai ke fulan, ternyata dia menipu. Kan ada orang mengatakan saya ini Habib umpamanya, mau menikah dengan anaknya Habib. Si Habib ini ya sudah dia pikir benar gitu. Setelah 10 tahun tahu-tahu datang orang mengatakan, loh fulan itu sopo gitu. Kata, loh ini Habib fulan. Aduh bukan dia, bohong dia, kata dia. Anak kenal sama bapaknya dia. Di sini sang wali yang menikahkan dia merasa oh anak ditipu gitu. Maka ketika mereka beranggapan bahwasanya nasab itu muktabar, maka dipisahkan. Apalagi terjadi unsur penipuan. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i, Ana akan bacakan sedikit berkaitan dengan masalah nasab dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan yang ketiga yang muktabar dalam kafah itu adalah nasab. Ini Anda baca dari kitab Raudatul Talibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fal ajamiyu laysa kuf'an lil arabiyyah. Laki-laki bukan dari bangsa Arab enggak kufu dengan wanita Arab. Kita bicara dari sisi laki-lakinya ya. Ingat, kalau laki-laki mau nikah dengan siapa saja, tafadhal. Ini fal ajamiyu, laki-laki ajam itu tidak kufu buat wanita Arabiyah. Wala ghairul qurasyi lil qurasyiyah. Dan orang yang bukan dari bangsa Quraisy tidak kufu dengan wanita Qurasyiyah. Wala ghairul hashimi wal muttalibi lil hashimiyah awil muttalibiyah. Keturunan Bani Hashim yang selain dari Bani Hashim dan selain dari keturunan Al-Muttalib, itu mereka tidak kufu lil hashimiyah awil muttalibiyah. Untuk wanita dari Bani Hashim atau dari Bani Al-Muttalib nggak kufu. Jadi pendapat ini ada jamaah. Kemudian disebutkan wa Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib akfa. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib mereka setara, mereka saling menikah, nggak ada masalah. Kemudian wa yu'tabarun nasabu fil ajamil kal arab. Dan di bangsa ajam non Arab nasab itu juga muktabar, juga dipertimbangkan, diperhitungkan. Tapi ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i enggak. Kalau di luar bangsa Arab nasab itu enggak dianggap. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Li'annahum la ya'tanuna bihifdhiha wa tadwiniha. Karena selain bangsa Arab itu enggak peduli dengan nasab mereka. Mereka tidak mencatat. Mereka tidak mengingat. Nah, siapa nama antum? Romansa bin siapa? Bin Aji, bin Mulyadi, bin lupa sudah. Jadi memang yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, di selain bangsa Arab mereka nggak peduli sama nasab. Anaknya siapa? Padahal anak ini keturunannya Ngojopahit, keturunannya Gajah Mada, nggak ada yang tahu gitu siapa. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Akan tetapi beliau mengatakan al-awwal ashah. Pendapat yang pertama yang mengatakan nasab di bangsa ajam non Arab juga muktabar, itu pendapat yang lebih kuat seperti itu. Baik, ini beberapa masalah nasab. Jadi jamaah, pendapat yang rojih, yang lebih kuat, nasab itu muktabar, akan tetapi bukan syarat sah nikah.
Kalau sang perempuan nerima, sang wali juga nerima, nggak apa-apa, fadhal. Ini dalam mazhab Syafi'i, walaupun kita melihat nggak ada masalah sebenarnya dalam urusan nasab ini. Dalilnya apa? Tadi yang kita sebutkan hadis Nabi SAW menikahkan Usamah bin Zaid dengan siapa? Menikahkan Usamah bin Zaid dengan Zainab bintu Jahsh al-Qurashi. Nabi nikahkan. Ini dalil yang kuat bahwasanya itu bukan syarat sah nikah. Buktinya Nabi menikahkan. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau menikahkan, pilihlah laki-laki yang bertakwa. Apa gunanya kalau dia nasabnya mulia, sedangkan masuk surga nggak pakai nasab? Pakai apa masuk surga? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Nanti ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, barang siapa yang disebabkan amalnya dia lambat melewati sirat, nggak akan jadi cepat gara-gara nasabnya. Saya orang Arab gitu loh, lebih cepat, nggak ada. Ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita tatkala kita hendak menikahkan putri kita. Taib. Masalah kafa'ah dalam harta. Iya. Sebagian mazhab itu mensyaratkan. Dalam mazhab Syafi'i, tapi yang sahih dalam mazhab Syafi'i enggak. Jadi enggak harus wanita kaya itu menikah dengan laki-laki kaya. Cuma kalau menikah orang miskin dengan wanita kaya ini bisa berdampak hilangnya keharmonisan. Kok bisa? Jadi kafa'ah ini sebenarnya dipertimbangkan oleh para ulama. Mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW, tujuan utamanya bagaimana rumah tangga itu harmonis, supaya tidak jadi keributan. Kalau antum miskin nikah dengan wanita kaya ini bedaknya aja 2,5 juta. Bedaknya aja. Perawatan sepekan sekali. Berapa perawatan di sini? Ya tergantung. Ada yang 2,5 juga. Bedaknya 2,5 juta, perawatan 4 kali 1 bulan sudah 12,5 juta. Ketika dia menuntut kepada antum untuk perawatan dia, antum nggak mampu. Akhirnya dia mulai, ya Allah, nyesel dapat orang kayak antum ini. Ribut akhirnya cuma. Tapi kalau sepadan, laki-laki perempuannya ini kaya, laki-lakinya kaya, insya Allah bisa memenuhi. Makanya kalau antum nanti membahas, nanti kita akan bahas ya, apakah wanita itu wajib berkhidmat kepada suaminya, nyuci piring, nyuci baju, bersih rumah. Apakah wajib dia melakukan itu? Yang sahih ikut budaya, ikut uruf yang ada. Tapi sebagian ulama menjelaskan, kalau dia biasa di rumahnya dilayani, maka suaminya wajib mendatangkan pembantu. Gimana antum? Antum harus datangkan pembantu gitu. Makanya lebih baik antum cari wanita yang biasa melayani diri dia sendiri. Enak. Datang ke rumah, nasi sudah siap ya. Bukan duduk dia di atas kursi sambil mau makan bang? Siap, anak pesenin. Karena dia nggak biasa gitu jamaah. Jadi kafa'ah dalam harta ini tidak menjadi syarat sebenarnya. Artinya laki-laki yang miskin, yang muslimah boleh menikahi wanita yang kaya raya, boleh, asalkan tadi wanitanya mau. Ini nanti berdampak jamaah ketika
Orang itu dinikahkan pada waktu kecil. Kemudian perempuan itu besar, yang loh, aku kok dinikahkan sama orang miskin, sama ayahku, mama itu. Maka dia berhak gugat cerai. Bukan gugat cerai, nikahnya difasakh. Dia berangkat ke qadhi. Ini masalah kafa'ah. Kemudian ada yang namanya kafa'ah dalam pekerjaan, profesi. Ana akan bacakan dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i urusan kafa'ah dalam pekerjaan. Al-khamisah, kriteria kafa'ah yang kelima adalah al-hirfah, kerjaan. Imam Nawawi mengatakan mereka yang berprofesi dengan pekerjaan yang rendah, kan kita tahu lah, kalau bicara rendah ini kan antum di masyarakat dapat melihat ya, apa pekerjaan yang terhormat dan apa pekerjaan yang malu antum mau nyebutkan pekerjaan antum. Umpamanya, apakah sama profesi kuli bangunan sama tukang bangunan? Sama enggak? Enggak sama. Tukang bangunan masih bisa, saya tukang. Kamu kuli, Pak. Padahal sama-sama bangunan. Terus bagaimana ini kuli tukang bangunan sama kontraktornya? Kan orang melihat, oh beda lah. Kalau antum melamar anaknya, orang mengatakan, bapak apa pekerjaannya? Saya yang bangun Masjid Abdillah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kelihatan berbeda. Artinya membuat seorang itu jadi ya seneng gitu loh. Itu hal yang wajar. Maka disebutkan di sini, mereka yang punya berprofesi dengan yang rendah, maka enggak kufu, enggak sepadan dengan pekerjaan yang lebih tinggi. Dicontohkan falkanas. Apa kanas? Kanas seperti manusia. Kanas tukang sapu. Tukang sapu, tukang bersih-bersih. Falkanasu wal hajjamu, dan tukang bekang, wa qayyimul hammam, dan penjaga sauna, wal haris security, wal ra'i penggembala, la yukafiuna, mereka enggak sepadan dengan anaknya al khayyat, anaknya yang berprofesi apa khayyat ini? Penjahit. Ini disebutkan jamaah. Enggak sepadan dengan anaknya penjahit, dengan putrinya penjahit. Dan putrinya dan al-khayyat dan seorang penjahit itu tidak kufu buat putrinya seorang bisnismen, tajir. Kemudian disebutkan walal muhtarif, dan orang yang punya profesi-profesi itu, yang macam-macam profesinya, itu enggak sepadan, enggak kufu buat putrinya hakim atau putrinya ulama. Maka yang antum melihat kadangkala nggak bisa ngelamar anaknya kiai kecuali antum kiai juga, paling nggak gus juga. Itu terjadi di masyarakat jemaah. Tapi sebenarnya ini nggak mutabar. Yang sahih ini nggak mutabar. Kembali kepada tradisi dan budaya. Kalau ternyata memang di masyarakat itu nggak ada masalah sebenarnya kok Ustaz, dan mereka nerima, walinya juga nerima, perempuannya juga menerima, nggak ada masalah. Ini pendapat yang rojih ya. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, orang tua itu boleh tidak menikahkan putrinya. Umpamanya putrinya ngomong, ayah aku dilamar oleh fulan. Ayahnya mengatakan, apa kerjaannya dia? Bapakmu nih bisnismen, bapakmu nih konglomerat di Jember, nomor 207. Umpamanya dia itu apa? Oh dia anaknya petani. Lu gimana? Maka kalau sang ayah mengatakan enggak, bapak enggak ridho, cari yang lain. Nah, maka secara mazhab Syafi'i mu'tabar, artinya dia itu nggak bisa anak ini lalu menggugat bapaknya ke pengadilan, mengatakan bapakku nggak mau menikahkan aku, padahal yang datang melamarku kufu, sepadan sama aku. Ternyata dilihat sama qadhinya, sama hakimnya,
Dalam madhab Syafi'i enggak kufu, bapakmu enggak salah gitu. Tapi sekali lagi yang benar, yang muktabar, yang jadi patokan kufu atau kafaah itu adalah urusan agama. Yang lainnya urusan pekerjaan enggak. Kemudian ya itu mungkin berkaitan dengan kafaah. Semoga kita semakin faham ya, ketika mau menikahkan putri kita, antum harus fokus dengan masalah agamanya dia, bukan masalah pekerjaan atau harta atau yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan adzan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Taib, ahibati fillah. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka yang beranggapan nasab itu atau kesetaraan dalam nasab itu mu'tabar, itu ada hadis
hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-Arab ba'duhum akfa'u ba'd. Bangsa Arab itu kufu untuk bangsa Arab. Wal mawali ba'duhum akfa'u ba'd. Maula yang tidak dari bangsa Arab asli itu mereka yang bukan dari kabilah yang asli itu, mereka kufu dengan yang sama dengan mereka. Artinya nasabnya pokoknya sama. Illa haikan au hajjaman. Di sini disebutkan profesi. Kecuali kalau profesinya beda nih. Ini profesinya haik. Haik itu tukang tenun, hajjam tukang bekam. Ini dipermasalahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, tapi hadis ini dhaif. Sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum. Walaupun kalau antum baca buku-buku fikih, mereka akan menyebutkan hadis ini. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Apakah suami berkata pulanglah kamu ke rumah orang tuamu sudah jatuh talak? Tergantung niatnya suami. Jadi ucapan tolak itu ada dua. Ada yang sorry, ada yang kinayah. Sorry itu artinya ungkapan yang tidak ada makna lain kecuali cerai. Seperti anti tolik, engkau aku ceraikan, engkau aku talak. Nggak ada sudah, nggak ada kemungkinan dimaksudkan dengan yang lain. Tapi kalau ungkapannya itu seperti pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, maka ini butuh niat. Kalau yang pertama nggak butuh niat. Suami mengatakan aku ceraikan engkau, nggak butuh niat. Aku tadi main-main. Aku tadi cuma bergurau, talaknya jatuh. Tapi kalau mengatakan pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia hanya mengusir karena sakit hati, karena marah, maka tidak jatuh cerai. Kan ada enggak anak cuma males ngelihat dia. Sana pulanglah engkau lah. Aku mau cari ganti ntar. Mungkin. Maka kalau dia niat enggak, dia enggak niat menceraikan. Dan ini makanya ketika ada suami yang mengatakan satu ungkapan urusan cerai ini, suami istri harus didatangkan, harus dipastikan apa sebenarnya yang disampaikan oleh suami. Ana masih ingat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Masya Allah ya, ketika ada seorang yang ngomong, Syekh ana mau tanya masalah tolak Syekh, kata dia. Ana ngomong ini itu macam-macam. Syekh langsung tanya, istrimu ada, kata dia. Ada Syekh di mobil, kata dia. Iya, aku ke sana bentar lagi. Karena beliau perlu memastikan apa sebenarnya yang diomongkan oleh suami ini. Dan ketika istri yang melaporkan juga ditanya suami, engkau benar mengatakan ini? Suami enggak, Ustaz, enggak pernah. Boleh jadi suami marah, kalap sampai tidak faham dengan apa yang dia ucap. Ada. Maka perlu didengarkan dari kedua belah pihak. Tapi kalau kayak gini butuh niat. Kalau benar suami, iya Ustaz, anak usir dia Ustaz, supaya pulang ke rumah orang tua. Engkau niat nyeraikan? Enggak. Berarti enggak jatuh cerai. Nah, cuma di sini kadang-kala perempuan itu kalau sampai ke rumah bapaknya, engkau kenapa? Diusir sama suami. Oh. Terus tahu-tahu suaminya WA, "Dek, pulang ya." Kata bapaknya nggak ada. Enak banget anak-anak orang diusir sekarang suruh balik, kata dia. Tetap istri. Wajib taat sama bapak apa sama suami? Sama suami. Maka sang ayah harus tahu, ini posisinya dia masih istrinya orang. Engkau sudah nikahkan dia. Lah wong kalau sudah diceraikan, setelah itu masa iddahnya selesai, lalu dia kepingin balik sama suaminya, nikah baru lagi, bapaknya harus nikahkan. Nggak boleh dihalang-halangi. Apalagi dia posisinya masih istri sah, yang diceraikan, kemudian dalam masa iddah
yang diceraikan kemudian dalam masa iddah, apakah rujuk harus dengan keridhaan orang tua? Enggak. Mami perempuan diusir dengan niat diceraikan. Tahu-tahu suaminya telepon, "Dek, aku rujuk engkau ya." Bapaknya ngatakan nggak ada rujuk-rujukan. Ini hukum agama. Ketika sang suami mengatakan rujuk, maka rujuk. Ini nggak butuh keridhaan orang tua. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddahnya, baru butuh nikah baru, butuh di sini wali. Tapi kalau rujuk di masa iddah itu nggak butuh keridhaan wali. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, apa maksud hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya? Ya, dia hijrah karena dalam rangka di tempat hijrahnya itu mau buka usaha. Dia hijrahnya untuk dunia. Atau dia hijrah karena yang mau dia nikahi hijrah. Yang mau dia nikahi hijrah. Mau akhirnya dia hijrah juga. Kenapa? Karena anak mau nikah sama fulana. Itu nikah karena dunia atau nikah karena wanita? Apakah anak salah meningkatkan ibadah dengan harapan Allah mudahkan dalam urusan dunia, atau Allah akan mudahkan untuk menikah? Begini jemaah, ada amalan-amalan yang pelakunya akan mendapatkan pahala di dunia, pahala di akhirat. Ketika dia meniatkan akhirat, dunia ikut. Ketika dia meniatkan untuk dunia, akhirat nggak dapat, karena niatnya untuk dunia. Ketika dia meniatkan dua-duanya, maka yang di akhirat akan berkurang porsinya, karena dia berharap pahala di dunia. Makanya kita harus tahu, kalau niatnya antum akhirat, dunia itu ikut. Anak istighfar Ustaz supaya dimudahkan rizkinya. Ya udah, antum dapat rezeki doang di dunia. Antum bukan anak istighfar supaya diampuni dosa-dosa anak Ustaz, supaya nanti anak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, supaya anak nanti di akhirat dimudahkan urusannya. Akhirat dia, dunia otomatis ikut. Maka ini harus diperhatikan masalah niat. Jadi umpamanya orang, anak puasa Ustaz. Kenapa puasa? Ya, supaya cepat dapat jodoh Ustaz. Masa antum niatnya cuma itu? Orang sodakoh, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dawu mardakum bisodakoh. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersodakoh. Kalau antum sodakoh cuma niat sembuh, ya dapat sembuh. Kalau dapat, akhirat nggak dapat. Belum antum memang nggak minta akhirat. Padahal sodakoh itu mematikan amarah Allah Azza wa Jalla. Sodakoh itu akan jadi naungan di padang mahsyar. Sodakoh itu akan memberikan syafaat buat orang ini. Kita dengan pahala akhirat itu lupa. Jadi yang diinginkan cuma dunia. Maka tolong perbaiki niatnya. Izin bertanya Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaannya Masya Allah. Dia sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahsanallahu banyak ya. Tapi ana akan bacakan langsung ke poin pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang kakak memberikan uang kepada saya? Yang kakak saya ini bekerja di bank, yang dikhawatirkan termasuk uang riba, dan bagaimana menasihatinya agar resign dari pekerjaan tersebut? Syukur. Ya, insya Allah berkaitan dengan seorang yang bekerja di tempat yang diharamkan, lalu hasilnya itu diberikan kepada orang lain, maka orang lain ini mendapatkan uang tersebut dengan cara yang halal, maka buat dia halal, selama bukan berkaitan dengan haram zatnya yang haram. Tapi kalau itu hasil curian diberikan kepada antum, maka tetap haram. Tetap haram. Anak dikasih handphone Ustaz.
sama abang mana. Antum terima. Ternyata abang antum hasilnya mencuri. Kira-kira antum ditangkap juga enggak? Tangkap juga antum. Walaupun sekedar untuk mengembalikan handphone itu ketika antum enggak tahu. Tapi kalau ternyata asas pekerjaan dia itu haram tapi dengan saling ridho sebenarnya, seperti yang Anda pernah contohkan dengan kakaknya menang judi. Nah, dapat 1 M. Antum dikasih 100 juta. Halal apa enggak? Halal. Hasil buat dia tetap haram, buat orang yang dapat tetap haram. Tapi antum mendapatkannya dengan cara yang halal. Sebagai yang pernah contohkan, ketika dia beli barang, beli ke minimarket, dia beli barang dari hasil judi itu nggak masalah. Tapi kalau hasil curian nggak boleh. Itu bedanya. Tapi bagaimana antum memberikan nasihat, boleh jadi dengan antum tidak nerima. Antum lebih berhati-hati mengatakan, kakak afwan kak, aku kayaknya berat untuk nerima. Kalau kakak kerja di tempat lain, insya Allah aku terima hadiahnya. Sambil dijelaskan tentang hukum pekerjaan tersebut. Dan jangan takut ya, ketika orang meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Saya seorang istri yang mempunyai kesalahan yang besar pada suami saya, dan alhamdulillah suami saya sudah memaafkan. Saya berniat memberikan hadiah. Keikhlasan hati saya untuk mengizinkan suami saya menikah lagi. Oh, antum masya Allah jamaah. Tetapi suami saya menolak dan marah. Sekiranya apa yang bisa Ustadz usulkan kepada saya untuk hadiah kepada suami saya? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya jamaah, menikah lagi itu bukan hadiah sebenarnya. Menikah lagi itu tanggung jawab. Boleh jadi suamimu nikah lagi masuk neraka. Iya. Ketika ternyata dia tidak mampu berlaku adil, ternyata dia melakukan kezaliman. Ini urusan tanggung jawab jam. Kalau dulu hadiah itu budak perempuan, dikasih suaminya budak perempuan, boleh ketika ada di masa perbudakan. Tapi kalau bicara apa sekarang hadiah yang bisa antum berikan kepada suamimu, jadilah istri yang soleha. Jadilah istri. Kalau suamimu punya anak dari dirimu, perhatikan anak-anaknya. Kalau suamimu masih punya orang tua, perhatikan kedua orang tuanya. Bagaimana engkau sekarang baik dengan semua orang-orang yang dicintai sama suamimu. Dan insya Allah itu menjadi hadiah terbesar buat seorang suami. Jadi semoga ya anti bisa melakukan itu. Kalau suamimu tadi memang dia nggak mau nikah lagi, karena terus terang itu sebuah tanggung jawab jamaah. Sebuah tanggung jawab yang suamimu akan dimintain pertanggungjawaban. Ahsanallah ilaikum ya Ustaz. Kisah pembunuh 100 orang yang diampuni, yang telah ma'ruf. Pertanyaan saya, bagaimana dengan dosa zalim dia yang telah membunuh 100 orang, yang mana itu adalah dosa antara manusia? Naam jamaah, berkaitan dengan dosa dia kepada manusia, orang yang dibunuh sudah mati. Mereka yang dibunuh itu kelak akan nuntut pada hari kiamat. Tapi nanti urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini sudah bertobat dengan taubatan nasuha, dan dia tentunya tadi kalau bicara dia taubat dengan taubatan nasuha, salah satunya dia harus minta penghalalan dari orang yang pernah dia sakiti. Sedangkan orang yang dia sakiti sudah mati. Makanya Nabi SAW mengatakan ada orang yang dibunuh masuk surga, yang membunuh dia juga masuk surga.
Yang dibunuh masuk surga, yang membunuh juga masuk surga. Bagaimana ceritanya? Yang dibunuh dimuduh di medan perang, mati syahid. Yang membunuh pada waktu itu kafir. Kemudian dia masuk Islam. Maka dia pun diampuni dosa-dosanya. Maka kemudian pada hari kiamat Allah masukkan dia ke surga. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy jadi sahabat Nabi jemaah. Antum bisa bayangin bagaimana yang membunuh Hamzah itu masuk Islam, kemudian Wahsy membunuh. Dikatakan dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Bagaimana Islamnya jadi Islam yang baik dan benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk para ummahat yang menghabiskan waktunya hanya di rumah mengurusin anak? Terkadang anak susah diatur, kadang jadi merasa lemes dengan semuanya. Ustaz, tolong semangati kami. Ya, ini buat emak-emak, Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar menciptakan manusia itu dalam kepayahan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jadi semua fase hidup itu payah, jemaah. Makanya ketika seorang pemuda ditanya, engkau hidupmu yang paling enak itu kapan? Kata dia, 9 bulan di perut ibuku. Setelah keluar semuanya sudah susah. Bayangkan anak itu sejak kecil. Ini kan ibunya susah ngurusin anaknya. Anaknya juga menderita. Bagaimana anak itu ketika mau minum, dia nggak bisa apa-apa, dia harus nangis. Dia belum bisa ngambil air sendiri. Dia belum bisa minum susu sendiri. Dia teriak, dia lapar. Ibunya nggak tahu kalau dia lapar. Ketika tumbuh giginya, bagaimana anak kecil itu panas badannya, sakit. Ketika dia disapih, dia juga sakit. Kemudian ketika dia belajar jalan, yang nabrak sana, nabrak sini, terus jamaah. Ketika sekolah, aduh, tambah lagi payah tuh. Anak-anak itu menderita sekolah jamaah. Antum pikir tidak menderita dia? Pagi-pagi dia, ayo berangkat nggak? Ya Allah, berangkat lagi sekolah. Dia pakai baju, pakai seragam, berangkat sekolah. Dia menderita. Ibunya pikirnya anak ini cuma main-main doang, kata dia. Loh, dia menderita di sekolah. Di sekolah ketemu sama gurunya, menderita lagi. A'udzubillah, ini Ustadz ini lagi. Kok nggak sakit Ustadz ini, kata dia. Dia sampai berpikir nih Ustadz. Jadi penderitaan itu dari dua arah. Hanya saja sebagian orang mikir yang menderita saya, selalu anakmu menderita juga. Ketika anaknya disuruh menghafal, nggak hafal-hafal, dimarahin sama orang tuanya, pikirnya emak aja yang menderita. Anak dari tadi dimarahin sama emak, menderita juga. Kalau bisa ganti emak mungkin, ya Allah, kayaknya ganti emak yang nggak marah-marah gitu kan. Artinya sebenarnya semua itu menderita. Kenapa? Inilah hidup. Hada darul bala. Ini negeri bala. Maka bagaimana engkau meniatkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan itu yang membuat penderitaan itu tidak terasa. Keikhlasan itu yang membuat seorang dia mampu berjuang dan berkorban. Engkau bayangkan bagaimana anak-anak yang engkau didik ketika dia istighfar buat dirimu. Bagaimana ketika anak-anak ini besar, engkau meninggal dunia, anak-anak itu bersedekah buat ibunya. Ingat sama kebaikan ibunya, wakaf buat ibunya. Dan semua amal yang dilakukan anaknya, emaknya dapat bagian pahala. Tapi perlu perjuangan. Maka nasihat ana sebelum tidur ketika engkau di atas ranjangmu, jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Insya Allah engkau dikasih kekuatan.
Dan tatkala engkau melihat anak-anakmu susah diatur, engkau angkat tangan. Gak harus nunggu sholat engkau berdoa. Engkau angkat tangan. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kebaikan di anak keturunanku ya Allah. Baca doa ujrubni wa bani an na'budal asnam. Baca doa, minta sama Allah. Jangan cuma teriak marah-marah. Dan ketika anakmu tidak bisa diatur, jangan dipanggil. Terus didatangi. Yang ada kalau engkau panggil, engkau tambah sakit hati. Teriak-teriak nggak datang. Udah tahu anakmu susah diatur, engkau masih teriak-teriak. Maka engkau datengin, pegang tangan. Dan ketika ngajarin anak, jangan jauh. Kalau bisa anakmu duduk di pangkuanmu. Nah sini nah. Supaya hati bertemu dengan hati, pipi bertemu dengan pipi anak. Diajarin anakmu. Jadi bukan dengan engkau marah itu semuanya selesai. Engkau sebutkan. Lemes dia jadinya. Aduh. Yang salah itu karena dia udah tahu anaknya nggak bisa diatur, tapi dia maunya dengan teriak. Enggak, engkau teriak membuat anakmu semakin benci. Maka usahakan engkau tidak teriak-teriak. Di zaman yang penuh fitnah ini, ana ada niatan untuk menikah agar terjaga dari fitnah. Akan tetapi setelah akad tidak satu rumah dulu sampai waktu yang disepakati, dan ana tidak menafkahi dulu dengan kesepakatan. Apa hukumnya seperti ini, Ustaz? Nah, sejatinya jamaah, seorang laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya kalau sudah menghubungin istri, kalau sudah satu kamar sama istri. Tapi ketika akad nikah kemudian beda rumah dan antum tidak pernah kumpul sama istri antum di kamar, ya antum nggak wajib kasih nafkah. Belum wajib. Enggak Ustaz, ana kumpul sama dia di rumah mertua tapi nggak ana bawa umpamanya ke STD. Berarti antum wajib cari kasih nafkah. Kalau istri antum ridho nggak dikasih nafkah sama antum, berarti dia menggugurkan haknya dia. Jadi nggak apa-apa. Sang istri mengatakan, udah bang, kok nggak usah kasih nafkah sama aku. Alhamdulillah aku punya usaha. Berarti suami nggak wajib kasih nafkah. Jadi nggak ada masalah. Bicara fitnah, betul jamaah, fitnah itu besar sekali. Maka usahakan antum segera menikah. Walaupun tadi mungkin nggak satu rumah ya, karena antum harus belajar. Biarlah anak perempuan itu dipiara sama bapak ibunya. Kalau antum ada perlu sama dia, baru antum datang umpamanya seperti itu. Ana pernah ditawari oleh dua akhwat. Kemudian ana tolak karena belum siap dan masih kuliah. Tapi kedua akhwat tersebut katanya bersedia menunggu. Karena yang satu dalam pengabdian dan satunya masih studi juga. Apa yang harus ana lakukan? Dan bagaimana kita mentarjih ketika dua-duanya sama-sama baik, Ustaz? Ya Allahu Akbar. Ternyata ada ikhwan-ikhwan yang laris jemaah ya. Taib, ala kulli hal, kalau bicara bagaimana antum mentarjih antara keduanya, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ketika dalam keimanan sama, antum lihat tadi bicara kafaah tadi. Sudah, kalau bicara agamanya sama Ustaz. Oh, sekarang bicara tentang profesinya dia umpamanya. Bagaimana orang tuanya? Karena para ulama juga bicara ketika kafaah itu ngelihat ke orang tuanya juga. Orang tuanya kerjanya apa sih? Itu juga dilihat. Keluarganya bagaimana? Itu menjadi pentarjih nantinya. Oh, kayaknya anak sama ini. Kenapa? Karena orang tuanya alhamdulillah. Orang tuanya itu ya umpamanya bangsawan. Orang tuanya itu kaya raya. Kalau anak nikah sama dia,
boleh jadi orang tuanya menjadi donatur tetap dakwah nanti insya Allah. Umpamanya seperti itu. Apakah ada keutamaan khusus menikah dengan yang lebih tua? Karena qadarullah yang datang menawarkan diri ke ana lebih tua. Iya. Ya kalau bicara keutamaan khusus nggak ada ya. Boleh jadi keutamaannya karena faktor lain. Karena antum kesian. Kalau antum lihat kesian dia sudah tua. Mungkin dengan ana menikahin dia, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ana bersabar menghadapi dia. Orang yang bersyukur dan bersabar masuk surga. Kan kayak gitu kan. Jadi keutamaan khusus nggak ada, tapi keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadfar bidzatid din ya. Kalau mau nikah pastikan dia adalah orang yang soleha, dan wanita yang soleha. Mau umurnya lebih tua, dan kalau bicara mungkin lebih tua itu lebih mateng, atau menikahin janda. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan antum menikahi dia, boleh jadi. Seperti Jabir bin Abdullah, dia ditanya sama Nabi SAW, Jabir, kenapa engkau nggak nikah sama gadis? Kok nikah sama janda? Maka Jabir nyebutkan, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia, meninggalkan adik-adik jumlahnya 9. Kalau aku nikah sama gadis, siapa yang bantuin aku ngurusin adik-adikku? Paling enggak nikah sama janda, janda itu bisa bantuin aku. Itu boleh jadi menjadi pertimbangan. Izin bertanya, ana pernah bangun malam, tepatnya di sepertiga malam. Kemudian karena mengantuk berat, ana buat tidur-tiduran di atas ranjang. Saat setengah antara ketiduran dan sadar, ana dengar suara yang tidak asing, dan ana nggak tahu juga suara siapa yang mengatakan, sungguh hambaku telah meninggalkanku. Apakah itu suara malaikat atau suara jin, Ustaz? Iya, kalau bicara hambaku nggak mungkin suaranya malaikat. Karena hambaku ini, siapa yang hambanya? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh jadi itu perasaan sebenarnya. Artinya antum itu ingin bangun malam. Akhirnya muncul suara itu, engkau ini hambanya Allah ya. Seakan-akan ada yang mengeluarkan suara itu. Jin boleh jadi mengatakan hal itu. Dan hati-hati sama jin. Jin ini menyesatkan orang perlahan-lahan. Jadi awalnya mungkin dia mengatakan itu kepada antum. Ucapan, oh ini kayaknya panggilan Tuhan. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika dia lagi jalan atau di rumahnya, ada beberapa riwayat yang mengatakan tahu-tahu ada suara dari awan nih jamaah yang memanggil, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir, kata. Suara itu mengatakan, aku sudah gugurkan kewajiban salat buat engkau. Kata Syekh Abdul Qadir, jadi anta syaitan. Allah nyuruh kita salat, engkau suruh kita ninggalin salat gitu. Seperti itu, antum hati-hati dengan suara-suara itu, karena dikhawatirkan memang suara dari jin yang berpura-pura ingin membangunkan antum untuk salat. Ana sudah dapat izin menikah dari orang tua, tapi dengan satu syarat. Ana harus nunggu kakak perempuan ana menikah terlebih dahulu. Ya berarti antum nggak boleh nikah. Sedangkan ana sudah merasa butuh, mengingat fitnah akhir zaman yang begitu besar, Ustaz. Akan tetapi kakak perempuan ana bahkan belum ada kesiapan sama sekali, Ustaz. Mohon solusinya. Solusinya antum deketi kakak antum. Antum harus pintar-pintar. Kasih hadiah kakak. Kakak, bolehlah anak nikah sebelum kakak.
Karena sekarang ayah itu memberikan haknya kepada sang kakak. Sampaikan, Kak, kalau aku nikah, Kak, dulu sebelum kakak aku kasih sepeda motor kakak nanti. Umpamanya, pokoknya apalah yang bisa berikan hadiah kepada kakaknya. Karena kakaknya belum ada keinginan menikah. Dan insya Allah ketika kakaknya ngomong sama bapaknya, insya Allah diterima. Ketika kakaknya ngomong, ayah udahlah biar dia nikah. Aku kan belum siap, ayah. Dan aku juga nggak tahu kapan jodohku datang. Atau antum carikan jodoh buat kakakmu. Itu juga bisa solusi. Ini kayaknya pernah anda jawab jamaah. Baik, ahibati fillah. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum alaihi ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.